Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Padepokan Sang Yang Ageng. Semoga para sahabat semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemurahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini para sahabat ya, saya ditemani mediator. Mungkin tidak asing ya, sudah kenal. Bagi yang belum kenal, saya perkenalkan dulu mediator kita. Siapa Kang namanya Kang? Saya Kang Cucu. Kang Cucu ya. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini sebentar lagi liburan mau selesai ya? Liburan selesai. Siap-siap lagi. Siap-siap sibuk ya? Siap-siap sibuk. Jadi pada kesempatan kali ini ya para sahabat, saya akan menelusuri secara goib yang biasa diyakini sama masyarakat Jawa ya, bulan Suro, dari sisi goibnya ya Kang ya. Ya. Saya juga pengen tahu nih. Ya. Karena banyak mitos-mitos di dalamnya ya. Iya, banyak mitos-mitos ya. Mitos kepercayaan. Para sahabat jangan kemana-mana, tetap di channel Sang Yang Ageng. Selamat malam, Sampurasun. Selamat malam, Rampes. Ini dengan bangsa apa ya? Bangsa Jin. Ya. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Sabdo Palon. Sabdo Palon. Ya. Yang bener nih, saya cek dulu ya. Ini yang Sabdo Palon. Yang dijuluki. Bukan yang Semar. Tidak ada. Yang Semar sama Sabdo Palon itu beda orang apa gimana? Itu hanya cerita. Cerita ya. Ini saya manggilnya Mbah ya. Silakan. Nih mohon maaf ya Mbah ya, saya ganggu ya. Terima kasih ya udah hadir di sini ya, di Padepokan Sang Yang Ageng ya. Gimana Mbah rasanya hadir di sini? Saya kaget ditarik ke sini. Tadinya lagi ngapain Mbah? Saya sedang menyendiri saja. Ini Mbah yang penguasa Tanjung Jawa yang dulu pernah berantem atau ngadu kesaktian sama yang Subakir? Itu leluhur saya. Leluhur. Ya. Ini Mbak, kalau boleh tahu ya, ini tinggalnya di mana? Di sebelah mana tanah Jawanya? Gunung Merapi. Gunung Merapi. Ya. Wujud Mbak seperti apa sih kalau boleh tahu? Hitam besar. Mbak punya tugas apa gimana di Gunung Merapi? Tinggal di situ. Itu tempat tinggal saya. Tempat tinggal. Ya. Ada tugas gak? Tidak ada. Nggak ada. Ya. Saya hanya beristirahat di situ. Beristirahat. Ya.
Oh, jadi Mbak ini aslinya bangsa jin. Benar. Umurnya berapa kalau boleh tahu? Sudah ribuan tahun. Ribuan tahun. Ya, Itu wilayah kekuasaan Mbak sampai mana ya? hanya di gunung itu saja. Oh, di gunung itu Merapi. Ya, saya yang dipercaya menempati gunung itu. Sama siapa? Ya, oleh orang-orang di sekitar situ. Orang-orang, Manusia-manusia. masyarakat sekitar situ. Ya, Ini Mbak usianya kan udah ribuan tahun ya. benar. Berarti yang paling terkuat dong di tanah Jawa. Banyak. Pulau itu terbagi ke dalam 5 titik. Di setiap titik ada penguasanya. Tingkatannya sama. Hanya saja saya di titik yang tengah di Merapi. Oh, beda-beda. Beda-beda. Ada di beberapa gunung di Pulau Jawa. Dan ada penguasanya. Tidak ada penguasa tunggal di pulau itu. Kalau di Jawa Barat, Mbak kenal tuh sama penguasanya. Yang ada di Gunung Cermai. Gunung Ciremai. Ya, Di Jawa Timur, di Rinjani. Rinjani. Ya, yang paling terkuat. Ini gini Mbak ya, mohon maaf ya saya mau nanya. Ini kan di Mbak posisinya tepatnya di tengah ya, di Jawa Tengah ya. Ini kan biasanya di masyarakat Jawa ini di bulan Suro ya. Di bulan Suro ini ada keyakinan atau bulan disakralkan ya. Tradisi biasanya masyarakat Jawa itu ada ritual-ritual tuh Mbak. Ritual nyuci keris di malam 1 Suro. Itu maksudnya apa sih Mbak tujuannya? Itu kan sesuai kepercayaan mereka. Karena diyakini pada bulan itu energi-energi dari pusaka-pusaka itu sedang dalam titik yang paling tertinggi. Maka dibutuhkan untuk pembersihan supaya energinya semakin besar, kekuatannya semakin bertambah. Itu menurut kepercayaan manusia-manusia di sana. Tapi kalau menurut Mbak bagaimana? Memang ada, tapi tidak hanya untuk satu benda saja. Itu mencakup keseluruhan dunia ini, bumi ini, di bulan ini, bumi ini. Energinya pun sama, sangat besar. Ada beberapa energi-energi yang dari atas itu bisa sampai turun ke bawah, ke permukaan. Kenapa energi itu bisa membesar dari atas, dari bawah itu? Maksudnya gimana Mbak? Karena ada tarikan kuat dari titik inti buminya. Maksudnya titik inti bumi itu, di bawah bumi itu Di bawah tanah ada kekuatan yang lebih besar. ada kekuatan yang lebih besar yang bisa menarik energi yang ada di atas untuk bisa sampai ke permukaan tanah. Pusaran energi di bawah tanah. Ya, Itu mempengaruhi dunia gaib. ya, seluruh dunia akan terkena dampak pengaruhnya. Apa dampaknya itu? Perubahan udara, Iklim, udara. ya seperti itu, menjadi tidak stabil.
tidak bisa ditentukan. Kalau di dunia goib, apa tuh dampaknya tuh? Banyak. Kalau boleh tahu? Batas-batas dimensi yang terbuka, pecah. Banyak retakan-retakan di dimensi alam gaib. Sehingga energinya bisa muncul ke dunia manusia. Jadi sebagian itu terbuka itu gerbang goib tuh. Bukan terbuka, tapi ada retakan-retakan dari dinding-dindingnya, bukan dari pintunya. Karena ada tekanan-tekanan energi yang sangat besar tertarik ke permukaan, sehingga dinding-dinding energi dari alam-alam gaib terkena imbasnya menjadi retak. Banyak retakan-retakan sehingga energi gaibnya berkeluar, berpancar, keluar menembus alam manusia. Itu kalau energi itu ya ke bumi bagaimana itu? Maksudnya dampak yang ditimbulkan gitu. Ya itu tadi, perubahan tidak bisa diprediksi, tidak bisa diperkirakan. Udara akan berubah sewaktu-waktu. Ada bencana nggak dari itu? Bencana alam. Seperti apa Mbak? Contohnya? Hawa panas. Hawa panas, Ya, udara panas. yang lebih kuat dibandingkan hari-hari biasanya akibat pergesekan dari energi-energi yang ada di permukaan bumi, sehingga menimbulkan asap, hawa panas. Terus Mbak, saya menanya nih, kan di masyarakat Jawa ini ya tentang bulan suro, mitos-mitos atau keyakinan itu ada salah satu mitos atau keyakinan dia tidak boleh mengadakan pesta. Kalau dibilang di bangsa manusia itu pesta atau hajatan tuh Mbak. Ya, itu kepercayaan mereka. Kepercayaan yang diyakini turun-temurun dari leluhur-leluhurnya. Kalau menurut Mbak bagaimana? Itu sama seperti kepercayaan yang ditularkan dari bangsa gaib ke bangsa manusia. Sungguhnya kejadian-kejadian itu hanya berlaku di alam gaib. Karena sejatinya alam manusia dulu tidak pernah terpapar oleh energi-energi itu. Beda dengan alam gaib. Di alam gaib, paparan energinya sangat besar. Makanya di bulan ini bangsa gaib tidak ada yang berani berkeliaran, tidak ada yang berani beraktivitas. Mereka semuanya bersembunyi karena takut dengan banyaknya energi-energi yang berbenturan. Menurut Mbak ya, keyakinan atau tradisi itu dari nenek moyang asal muasal itu dari mana? Yaitu mereka-mereka yang bisa berkomunikasi dengan bangsa gaib. Mereka dapat informasi itu dari alam gaib, bukan dari alam manusia yang diterapkan di alam manusia oleh para leluhur-leluhurnya, sehingga menjadi kepercayaan di alam manusia juga. Emang informasi apa sih yang dikasih tahu itu? Nah, tentang bulan ini, 1 bulan dalam 1 tahun. Enggak, maksudnya komunikasinya bicaranya tentang apa? Kalau boleh tahu Mbak, ngasih informasi, berita, komunikasi itu apa sih yang diomongin tuh? Nah, itu adanya larangan-larangan untuk keluar rumah atau bepergian.
di bulan ini itu sejatinya berlaku di alam gaib, tidak berlaku di alam manusia. Hanya saja dulu orang-orang dulu yang bisa berkomunikasi dengan bangsa gaib, mereka mendapatkan informasi dari alam gaib tentang bulan ini. Itu di alam gaib, maksudnya larangan itu apa yang terjadi sih di alam gaib itu? Ya itu tadi banyaknya energi-energi yang meluap, yang bergesekan, itu sangat berbahaya. Sehingga bangsa gaib pun merasa takut untuk tidak kemana-mana. Terus kadang ada mitos atau keyakinan bulan Suro itu bulan sial. Itu gimana Mbah? Menurut Mbah nih? Ya, itu kepercayaan manusia saja. Karena dikaitkan dengan banyaknya bencana yang terjadi di alam manusia. Dan itu hanya dirata-ratakan saja, tidak semuanya. Terus ada juga ya masyarakat itu percaya kalau bulan Suro itu lebarannya bangsa gaib. Itu maksudnya apa, Mbah? Bukan, tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Ya mereka saja membuat-buat sendiri. Memberikan penghormatan kepada bangsa gaib, memberikan persembahan ke bangsa-bangsa gaib. Itu yang mereka percaya, karena menurut mereka di bulan ini semua gerbang-gerbang gaib terbuka dan bangsa-bangsa gaib bisa keluar masuk ke alam manusia. Itu yang mereka percayai. Sejatinya di alam gaib tidak seperti itu. Malah sebaliknya, mereka semuanya bersembunyi. Karena mereka juga takut terkena pancaran-pancaran energi yang sangat besar. Terus di bulan Suro itu melakukan tirakat. Ada keyakinan melakukan tirakat untuk mendapatkan suatu keilmuan, Mbak. Itu bagaimana menurut Mbak itu? Ya tergantung mereka yang mempercayainya. Karena manusia-manusia menjalankan itu ada maksud tertentu. Dan tidak hanya di bulan ini. Di bulan-bulan yang lainnya juga ada banyak orang yang manusia-manusia menjalankan tirakat-tirakat seperti itu atau bersemedi untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Ya Mbak, udah ya, terima kasih Mbak ya. Ada pesan-pesan mau sampaikan Mbak? Ya, tidak ada. Nggak ada ya? Ya, Makasih ya Mbak udah hadir ya di sini ya. sama-sama. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Mbak ya. Silakan Mbak kembali lagi ya di Gunung Merapi. Silakan Mbak keluar, jangan bawa Sukma mediator ya. Demikian tadi para sahabat semua hasil meditasinya dapat kita simpulkan dari pengakuan bangsa gaib ini tadi ya. Nah, pengakuannya bahwa tradisi atau keyakinan bulan Suro itu asal muasalnya dari komunikasi antara leluhur terdahulu dengan bangsa gaib. Pada kenyataannya menurut pengakuan yang tadi ya, bahwa itu hanya terjadi di alam gaib. Perlu ditekankan lagi para sahabat bahwa konten ini berisikan berdialog dengan bangsa gaib, jangan sepenuhnya dipercaya karena kebenaran mutlak itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ambil sisi positif untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah nonton channel Padepokan Sang Hyang Ageng. Dukung terus agar kami dapat memberikan konten-konten yang bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.